Tapi kahilir caina herang ngakenclang. Eta tah nu ngaranna walungan. Bersih, sehat, teu jiga ayeuna. Tangkap euy. Assalamualaikum. Pencemaran di mana-mana. Apa susahnya tuh jaga lingkungan? Kan biar kita hidup sehat dan juga terbebas dari bencana. Ari Akang teh sedang ngedumel pada siapa sih? Akang teh lagi ngedumel pada keadaan tuh dan juga pada abah kamu. Ka Abah? Akang teh ngomong ke Abah? Abah kamu teh sudah mengkhianati rakyat tuh. Lihat, sungai yang di belakang sana asalnya jernih, sekarang sudah tercemar sama limbah dari pabrik baru itu. Bukannya melindungi rakyat, abah kamu malah menerima suap dari pabrik baru itu. Kang Kabayan, jaga omonganmu itu. Dia teh abahku, Kang. Dia ketuamu. Iya, emang begitu adanya. Udah, akang mau pergi, ada urusan. Ini makasih nih, Kang enak. Kabayan. Assalamualaikum. Kang Kabayan. Waalaikumsalam. Pak. Tolong, Pak. Enak. Ini Bu, saya nemuin dia di jalan pingsan. Tahu kenapa ini teh? Pak, tensinya udah mulai turun ya Pak ya, nadinya? Nadinya 110 kali per menit. Ya, kalau nadinya cepat itu sudah tanda-tanda shock. Berarti kemungkinan anak ini keracunan Pak. Oh, keracunan. Abah, jangan ngelamun aja. Apa yang dipikirin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Kabayan ya? Masuk aja. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bah. Malam-malam kesini, ada apa Kak Bayan? Ngobrol. Main kemana? Ada di rumah. Abah, sama Kak Bayan dulu ya. Ada apa malam-malam kesini kebayang? Si Iteng mana? Ada Abah di rumah. Saya kesini mau itu bah apa? Mau ngomongin si Budi, anaknya Pak Barman. Yang tadi pagi dirawat di rumah sakit. Iya Abah. Terus? Pan, Mbah. Abah tahu. Tadi yang nganterin ke rumah sakitnya saya. Di sana juga banyak anak-anak dari desa kita yang dirawat karena penyakit pernafasan dan gangguan pencernaan. Limbah. Terus, nah kata dokter anak-anak itu mereka sakit karena tercemar dari limbah airan sungai. Nah kan dari mana lagi atuh limbah di daerah kita selain dari pabrik itu? Tahu apa kamu soal limbah kimia kebayang? Lagian mah Kak Bayan, itu mah kata si dokter biar tuh si anak-anak tuh jangan pada main di sungai, ya Bah ya? Si Ambu mah, mana mungkin atuh Bu? Masa dokter bohong? Dokter mah pasti bener. Terus lamun dokter bener, mau kamu apa kebayang? Gini Bah, saya minta Abah sebagai lurah di kampung ini, Abah pergi temui pimpinan pabrik itu. Coba Abah bilang baik-baik supaya mereka menghentikan produksi menggunakan bahan kimia. Atau Abah bilang gini Abah bilang untuk membuang limbahnya jangan ke sungai kita. Cari tempat yang lebih aman. Mana masuk lain-lain wae? Bagaimana mungkin atuh kebayang? Mbak tuh, kenapa nggak mungkin ya Bu? Bu, jangan-jangan Abah nih udah menerima suap dari pabrik itu ya? Kebayang! Abah, Curang pisan sih mana? Ya udahlah Bah, saya pamit dulu. Kak Bayan, kamu mah. Terus Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, udah, Abah tenang. Si Kak Bayan teh gitu ya Bah ya? Aduh. Tidak ada jalan lain. Kita harus datangi pabrik itu. Kita bicara baik-baik sama pemimpinnya agar mereka tidak membuang limbah ke sungai. Kalau dibiarkan terus seperti ini, mungkin korban-korban lain akan muncul. Betul Kang. Kemarin Budi anaknya Pak Barman masuk rumah sakit karena keracunan limbah pabrik yang mencemari sungai. Dan kalau kata dokter sih dia mengalami akut pada sistem pernafasan dan pencernaan akibat menjilat atau menelan sesuatu dari bahan limbah kimia. Dan nggak cuma Budi, anak-anak kecil yang lain yang keracunan juga banyak di rumah sakit. Tapi kenapa Budi bisa sampai keracunan gitu? Nah, kalau itu sih saya tidak tahu persis. Yang tahu mata Kang Kabaya. Ini mah kata teman-temannya, waktu main bola, kan bolanya out. Nah, Budi ngambil ke sungai. Kan outnya ke sungai nih, masih bola basah itu langsung dimainin lagi. Tiba-tiba ada tukang cilok. Nah, si Budi beli cilok. Kayaknya mah itu sih yang bikin si Budi pingsan keracunan Benar gak Kang Yudi? Benar Kang. Ini Kang Kabayan, dikit-dikit nanya Kang Budi. Kang Yudi. Besok panggil. Budi mah yang ke rumah sakit, bukan Yudi. Kenapa Kang Kabayan gak yakin? Bukannya kayak gitu. Kita kudu hakul yakin. Setidaknya si Kang Yudi ini adalah aktivis lingkungan LSM di provinsi. Jadi beliau tahu bahwa penyebab dari semua ini adalah pencemaran lingkungan di sungai kita. Ya, benar Kang Kabayan. Karena itulah, saudara-saudara, kita harus cepat bergerak. Kita datangi pabrik tekstil itu, kita minta pada pimpinannya agar dia berhenti memakai limbah kimia yang mencemari sungai. Kita selamatkan anak-anak dari bahaya limbah kimia. Kurang ngajar sih kebayang. Pinter ku pinterna. Ngadon nyilakakeun mitoha sorangan.
Awas ya Kabayan. Awas ya. Iteng! 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 Abah kenapa teriak-teriak kayak gitu? Mana sih Iteng? Ada. Si Iteng ada, nanti Abah panggilin di belakang. Pertemuan sehari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Jangan lupa besok kita pergi ke pabrik itu. Gak usah banyakan lah. Cukup saya, Kang Yudi, Ketua Karang Taruna, dan beberapa pengurusnya aja. Nah, kita bicara baik-baik dengan pemimpinnya agar tidak membuang limbah ke sungai lagi. Baik-baik, ingat ya. Jangan pakai kekerasan. Mufakat? Mufakat. Udah, yuk kita pulang. Ada apa, Bah? Abah manggil itu? Duduk, Sebentar atuh, Bah. Abah mau kopi. duduk. Abah kesini bukan mau minta kopi. Tapi Abah datang ke sini mau minta kamu supaya kamu bisa menasehati suami kamu, si Kabayan. Ayo naon sih Bah, ya teh Bah. Nasihati Kang Kabayan, apa maksud Abah teh? Tuh, Minantu Ambu selalu saja bikin ulah. Bikin ulah? Bikin ulah bagaimana, Abah? Si Kabayan sama si Yudi sekarang lagi mengumpulkan pemuda-pemuda Karang Taruna. Mereka bersepakat akan mendatangi pabrik tekstil baru itu. Dan mereka akan ngomong sama direkturnya agar pabrik itu tidak mencemari sungai. Ya bagus atuh Abah. Biar sungai kita teh tidak ada pencemaran lagi. Iya, Bah. Biar air teh sehat dan bersih seperti dulu. Itu, kamu kan tahu sendiri. Pabrik itu berdiri salah satunya atas dasar restu Abah sebagai kokolot dan sekaligus lurah di kampung ini. Terus terang, Abah memang terima suap dari pabrik itu. Abah? Iya, tapi bukan cuma untuk kepentingan Abah. Ini juga untuk kepentingan desa kita. Lagi pula kan, pabrik itu selalu menyumbang dana untuk kepentingan desa ini. Jadi, kalau si Kabayan dan teman-temannya itu kekeh mau ngontrol pabrik baru itu, ya tuh pabrik itu udah nggak akan lagi ngasih dana buat kampung kita. Itu gimana kalau kamu bujuk Kabayan? Tapi ngomongnya baik-baik ya itu. Kumaha tuh itu. Posisi Abah teh sekarang serba salah. Iya, harus. Kamu harus berhasil membujuk dia. Kalau dia masih tetap tidak nurut dan dia kekeh bakal ngontrol pabrik baru itu, lebih baik kamu memilih cerai sama dia. Abah, nyetek gitu atuh Bah. Tidak, Abah tidak main-main. Pokoknya kamu harus bujuk dia. Abah kan tahu sendiri, Kang Kabayan teh keras pendiriannya. Kalau memang menurut dia benar, siapapun tidak ada yang bisa membujuknya, Abah. Kamu kan istrinya. Kang Kabayan mah, jangankan Iteng istrinya, Kak Abah aja sebagai mertuanya kan, dia mah suka membandel, Abah. Pokoknya Abah tidak mau tahu. Kamu harus berhasil membujuknya. Pen, ayo Bu. Kabina binas Kabayan mah. Tempat ngilakakeun kamu. Itu teh. Ngajar. Naonan gitu patut atuh. Udah, Abah tenang dulu. Ambu ambilin air ya. Teu binantu, teu anak, sawana. Abah minum dulu. Minum dulu, Pak.
Ya, tenang, Abah. Abah, mendingan Abah teh sekarang bebersih aja lah, mandi dulu. Biar tenang, ya. Ya sudah. Aku bersih dulu. Ya. Abah, kopi nata Abah. Mumpung hanyut kene. Ayo naon sih, Bah? Kayak mikir apa gitu yang berat? Lain Ambu. Dipikir-pikir ku Abah. Aya bener na oge omongan si Kabayan teh. Terus kumaha tuh, Bah? Kamu teh bingung, Bah. Kan posisi Abah ge serba salah. Kayak we urang ka imah si Kabayan deui. Assalamualaikum. Teng. Teng. Ya, Kang. Ambilkan air, Teng. Ya, sebentar. Belum sempat dibaca. Aliran sungai hitam dan bau. Kang, Kenapa? tadi teh Abah kesini. Sebelumnya ada Ambu juga. Terus kenapa? Item teh disuruh sama Abah untuk ngebujuk Akang Supaya Akang berhenti protes pada pabrik. Kalau Akang kekeh, pasti Akang suruh nyerahin kamu kan? Itu mah dari dulu, Teng. Setiap apa-apa yang kemauan Abah itu gak diikutin sama Akang, pasti ceraikan itu. Terus aja kayak gitu. tenang saja Kang, tenang. Item menurut sama Akang. Walaupun Abah sendiri, tapi ai kelakuannya salah mah, itu juga tidak mau nurut pada kemauannya. Ah, yang bener, Teng. Iya tuh ya Kang. Wah, nuhun jikan. Nuhun pisan ya mah. Ini asal lebay biasa we. Bukan gitu. Tapi kan ini mah asa tumben gitu. Kamu teh berpihak sama Akang gitu kan? Ya Kang Kabayan, Iteng mah selalu ada di pihak yang benar. Tidak peduli orang tua atau suami. Kalau tindakannya salah, Iteng juga tidak mau membelanya. Nah, dengan Akang memprotes pabrik yang mencemari sungai itu, Iteng anggap tindakan Akang benar. Makanya Iteng selalu memakan. Memang kadang-kadang itu teh lemot, tapi kalau udah kayak gini mah. Tapi Akang mesti tahu juga, Kenapa? apa yang dilakukan Abah itu sama sekali tidak salah, Kang. Tidak salah gimana itu? Abah teh betul menerima suap. Kata Akang juga kan. Tapi uang suap itu untuk kepentingan pembangunan desa ini, Kang. Terus tiap bulannya juga menerima uang sumbangan, yaitu untuk kepentingan desa ini juga. Walaupun begitu, Iteng makan selalu mendukung Akang. Mantap tuh. Emang beres itu emang. Abah dan Ambu juga mendukung kamu, Kabayan. Abah? Ya, aku juga. Benar, Bah? Abang mau mendukung Kabayan? Ya. Terus uang yang sudah diterima dari pabrik itu bagaimana, Bah? Kita cari cara besok. Mudah-mudahan ada jalan lain. Besok? Iya, Kabayan. Besok Abah ngikut kamu ke pabrik itu. Silakan, Pak. Ya. Aduh, terima kasih. Silakan, Pak.
gitu Pak. Ya saya berharap Bapak menghentikan produksi menggunakan bahan kimia. Atau tidak Bapak bisa memikirkan tempat lain untuk membuang limbah yang lebih aman. Betul Pak Direktur. Aduh. Hapunten pisan. Kami harap Pak Direktur mau memahaminya. Ini demi kebaikan kita semua. Dan juga demi keselamatan warga kami yang berkegiatan memang secara langsung di sepanjang aliran sungai itu. Pokoknya gimana Pak Direktur aja lah itu Pak. Saya harap Bapak mau mengabulkan permohonan kami ini. Tunggu Pak. Kebayang? Baiklah, coba. Dan ini kami kembalikan seluruh uang-uang yang pernah Bapak berikan kepada kami. Jangan Pak, kami rela memberikan ini untuk pembangunan desa. Juga saya beserta staf sudah berencana untuk menghentikan penggunaan bahan yang berbahaya itu. Alhamdulillah. Benar kan? Setelah saya mendengar kabar adanya anak-anak yang keracunan akibat limbah yang membahayakan itu, saya berpikir untuk mengganti bahan kimia merkuri yang biasa kami gunakan dengan bahan lainnya yang aman untuk kehidupan manusia. Oh iya Pak, bagaimana kalau kita ganti bahan kimia yang selama ini Bapak pakai dengan bahan dari tanaman tarum Pak? Nah Pak, tanaman tarum itu, wah kalau Bapak pakai itu aman dan jauh dari pencemaran. Betul Pak? Iya, betul Pak Direktur. Jadi dulu itu di sepanjang aliran sungai kami itu dipenuhi dengan tanaman tarum. Dan juga dari dulu tanaman itu dipakai sebagai pewarna alam. Ya, saya pernah mendengar tanaman tarum. Itu penghasil warna indigo atau nilai. Iya, betul. Benar. Terus kalau kata orang tua saya dulu sih di akhir tahun 1970-an Pak, tanaman tarum itu dipakai buat penyubur rambut Pak, sama obat sakit perut Pak. Satu lagi Kang Yudi, tanaman tarum itu sebagai penyubur tanah dan pencegah erosi. Benar. Pihan jakal sekarang udah nggak ada, tanaman tarum itu jarang di sungai-sungai teh. Tuh gimana lah kalau sekarang mah kita gotong royong membersihkan sungai supaya sungai bersih lagi. Bagaimana? Sepakat? Oh ya, baik. Kalau gitu terima kasih sekali Pak Direktur atas waktunya dan juga atas penerimaan serta kondisi yang terjadi ini. Saya selaku Kokolot dan sekaligus lurah di kampung ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Direktur yang sudah mau memahami kondisi ini. Ya, kalau begitu kami pamit. Sekali lagi terima kasih Pak Direktur.